88,4 FM Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dari Palembang. Setelah tadi kita ada di Rompok Kita edisi kuliner dan wisata, kali ini kita juga bakal ngobrolin tentang kuliner, makanan-makanan yang mungkin bisa menjadi pilihan kita di hari Sabtu dan Minggu ini di obrolan UMKM. Mencak biasa Cek Mita bakal ngajak kawan-kawan Cek Mita yang berjualan UMKM untuk ngobrol santai tentang produk mereka dan makanan-makanan yang mereka hasilkan setiap harinya dan dijual pastinya. Jadi dulur-dulur yang menonton siaran ini mungkin setelah ini tertarik, nanti akan ada informasi kontaknya di akhir acara untuk itu ikuti program acara kita siang hari ini di obrolan UMKM. Dan Cek Mita informasi ke bahwasannya obrolan ini juga kita siarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Jadi bisa ditonton juga melalui YouTube kita dan didengarkan melalui 88,4 FM dan aplikasi kami RRI Digital. Untuk yang mau tanya boleh ke WhatsApp dan juga di telepon 351656 dan di WhatsApp 0897 7884 884. Sudah hadir di studio Pro 4 ada kawan Cek Mita ini pengusaha UMKM masih muda sudah viral makanan ini karena memang mungkin uang bosen dengan makanan-makanan yang manis-manis. Kak Olive ini atau Lipo Pasta ini menawarkan satu sajian yang asin-asin. Yang mungkin tidak senang manis kan bisa menjadi pilihan untuk di Sabtu dan Minggu ini. Langsung saja kita bakal berkenalan dulu sama Kak Cynthia Oliviani, owner dari Lipo Pasta. Halo, selamat pagi. Selamat siang ya. Selamat siang Kak Halo Olive. Kak Mita. Nah, Kak Olive ini jadi owner dari Lipo Pasta ya? Ya betul. Lipo Pasta. Aduh, menarik banget deh kalau kamu lihat di YouTube kita tuh sudah ada tampilan dari Lipo Pasta sendiri ya. Nanti kita bakal zoom biar jelas dan juga Instagramnya nanti bakal kita sebutin di akhir untuk kontak person dan segala macam. Tapi sebelumnya kita bakal ngobrol dulu nih tentang makanan kekinian Lipo Pasta pilihannya. Bosen tadi makan donat manis-manis yang lagi viral? Makan Lipo Pasta ya. Langsung baik kita ngobrol sama Kak Olive. Tadi sudah berkenalan juga Kak Olive sebelumnya. Sebelum kita ngobrolin tentang Lipo Pastanya, mungkin kita boleh tahu dulu nih background Kak Olive. Sebenarnya Kak Olive nih kuliahnya apa? Atau mungkin memang pinter masak atau ini sekedar ngisi waktu luang. Nah, kenalanlah dulu sama pendengar Pro 4 dari Palembang. Ya, izin kenalan secara langsung dulu ya Kak. Jadi nama aku Olive, umur 25. Jadi itu kenapa awal mulanya Lipo Pasta berdiri itu karena waktu itu kan Covid 2020 ya. Di situ aku masih kuliah. Dan kuliahku sebenarnya backgroundnya itu teknik. Wah, iya. Dan mengejutkan lagi, tekniknya itu teknik transportasi laut. Oke. Jauh sekali ya. Iya betul. Nyebrangnya. Nyebrang banget ya, mana berlayarnya jauh sekali. Iya betul. Nah itu awal mulanya itu karena aku nggak benar-benar bisa masak sebenarnya. Cuman aku suka makan, suka ngemil. Ya kita cewek biasa lah Mbak ya. Jadi waktu itu suka banget sama yang namanya lasanya. Jadi dari waktu aku SMP tuh aku seneng banget sama lasanya gitu kan. Cuman ketika itu ngerasa kayaknya kalau bikin sendiri lebih enak nih. Tapi kan itu waktu masih SMP ya Kak. Waktu SMP itu mungkin 2013-an gitu ya. Dan informasi tentang resep-resep lasanya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Terus juga lihat kita kan masih SMP, di jajan masih sedikit. Kalau mau beli bahan-bahan kan bahan-bahan lasanya mahal ya. Iya betul. Jadi kayak aduh nanti aja deh gitu diurungkan dulu. Dan tahun 2020 akhirnya kesampaian, nabung lah sedikit-sedikit buat modal. Terus ketika itu coba masak dan ternyata enak juga ya gitu kan. Terus tak cobain ke keluarga, ke teman-teman deket, ini enak nih jual aja katanya gitu. Ya udah dari situ kita jualan kayak gitu. Dan di situ lahir namanya Lipo Pasta. Oke. Tapi kebanyakan anak-anak teknik nih aku temuin memang agak melancong ya. Dia keluar dari zona nyaman nih yang biasanya kuliahnya belajar tentang semua perteknikan, hitung-hitungan duniawi ini. Lapangan apalagi gitu ya. Kak Olive tadi apa katanya jurusan teknik transportasi laut.
transportasi laut ya. Mungkin Lipo Pasta ini bisa nanti akan dibawa berlayar sama Kak mungkin Olive ya nih. nanti pasar kita di cruise aja kan. Iya gitu kan. Nah berarti memang dari awal Kak Olive nggak terlalu suka masak, nggak terlalu bisa nggak terlalu masak. bisa. Terus juga tekniknya backgroundnya itu Engineering. kuliahnya teknik Iya. gitu kan. Tiba-tiba di 2020 terciptalah Lipo Pasta. Iya. Berawal dari suka makan rasanya. Terus coba-coba. Coba-coba. Di 2020 berarti itu Kak Olive udah selesai kuliah atau masih kuliah? Itu Kuliah online ya? Iya, masih kuliah online kan. Jadi sebenarnya Lipo Pasta ini lahir karena keinginan sederhana ya Kak ya. Kayak ya nggak muluk-muluk pengen nambah duit jajan. Oke, kita coba karena kan iseng-iseng ternyata enak, jadi kita coba ya udah jualan gitu. Oke. Pas itu kan Covid nih Kak, semua aktivitas terbatas. Kak Olive juga sambil kuliah. Iya. Itu gimana cara Kak Olive memikirkan bisa tercetus Lipo Pasta nih? Pertamanya bikin, kasih-kasih keluarga ternyata enak. Open PO pertama kali itu gimana cara bagi waktunya? Jadi kan dulu kalau misalnya online kelas itu kan kita ada jam-jamnya ya. Ternyata misalnya kayak hari Senin itu dari jam sekian sampai sekian. Dan disitu kita atur dulu PO-nya tuh nggak kalau sekarang kan H-1 maksimal udah bisa ya. Kalau dulu tuh kayak oke, Senin open PO, Rabunya ini ready gitu, atau enggak Senin open PO, Kamisnya ready. Jadi agak lumayan lama gitu. Cuman ya alhamdulillahnya ya masih ada yang nge-support gitu. Ya kayak penasaran deh coba masakan Lipo Pasta ini gimana sih kayak gitu. Jadi bagi waktunya ya kita ngelihat apa sih gimana schedule kuliahan waktu itu gitu. Berarti memang benar-benar ketika open PO di Senin, ready-nya di hari Rabu. Tapi kan waktu itu Covid semua terbatas nih Kak. Untuk pick up sendiri ketika pertama kali Lipo Pasta nemuin kesulitan nggak sih Kak? Untuk apa ya Pengiriman? Pengiriman enggak sih Kak. Masih ternyata dulu ini Kak masih belum banyak kalau strangers yang beli itu masih belum banyak. Jadi kayak keluarga, teman kayak gitu. Jadi mereka ini sendiri. Jadi mereka bisa pick up sendiri ya, yang kenal-kenal. Mereka membatasi diri sendirilah. Mereka bisa jaga diri ya ketika Covid itu. Benar-benar karena memang ketika Covid-19 waktu 2020 lagi tinggi-tingginya tuh benar-benar semua orang aktivitas luar ruangan itu nggak bisa dibatasin gitu. Dan juga 2020 itu masih belum signifikan banget penjualannya karena kan masih orang-orang terdekat kan. Nah itu pas baru kufokusin ini itu dari 2024, 2 tahun yang lalu kan berarti. Itu pas udah mulai stabil dan juga udah lulus kuliah kan, karena waktu kuliah itu dulu terpecah-pecah banget. Aku harus ke Surabaya karena aku dulu kuliah di Surabaya, ntar magang di mana. Jadi kayak Lipo Pasta ini nggak selalu on gitu. Jadi ada pause-nya, ntar balik lagi. Berarti open PO-nya tergantung mood juga ya? Tergantung sebenarnya ya? Tergantung mood, tergantung waktu gitu. Tapi ketika Kak Olive open PO nih, misalnya tadi kan kata Kak Olive open PO Senin, terus ready-nya Rabu, itu sebanyak apa sih Kak antusiasnya dari keluarga dan teman-teman sendiri? Kalau keluarga udah pasti support kita ya Kak ya. Jadi kayak mereka support terus kayak ntar beli satu orang 3, 4 gitu. Jadi kayak sehari tuh bisa waktu pertama kali bisa 30 gitu. 30 iya, ya. 30 dalam satu kali open PO gitu kan. Karena mereka tadi mungkin mereka nge-support kali ya. Iya. Kan ini anak kayaknya butuh dijajan. Iya, daripada beli di orang lain kan. Mending beli sama keluarga yang mana kita tahu nih bahwasanya anaknya gimana, bersih, terus juga buatnya pasti nggak asal-asalan dong. Betul. Karena kita sendiri juga ikut makan ya Kak pastinya. Pasti kalau kita masak ini, kita jualan makanan pasti sesuai selera kita kan. Iya, betul. Kalau kita enak ya insya Allah orang bilang enak, ya nggak semuanya sih, cuman yang pasti sesuai selera kita gitu, kita tahu gitu standarnya yang bagus kayak gimana gitu kan. Kita makan sendiri ya, apalagi sama keluarga kan kita mau ngasih yang terbaik dong gitu kan. Iya, benar. Apalagi kan karena kita sering berkumpul bareng keluarga itu pasti tahu nih selera keluarga kita nih hampir-hampir mirip lah sama selera kita. Jadi kayak kita kasih yang terbaik, benar kata Kak Olive tadi. Nah, Kak Olive kan ketika 2020 baru ditekunin di 2024. Berarti kan ada senjang waktu antara 2020 sampai 2024. Kak Olive bolak-balik Surabaya segala macam. Kalau Kak Olive lagi di Surabaya ketika udah aktif kelas lagi, masih sempat gak sih buka open PO di Surabaya? Enggak, benar-benar enggak. Sama sekali enggak. Kalau udah di Surabaya kan berarti udah aktif banget kuliah ya, itu enggak kepegang lagi kita. Emang banyak sih teman-teman Surabaya open PO dong, bikin dong di sini buat teman-teman kuliah. Dan
nggak segampang itu gitu loh Kak, karena rasanya ini kan kita perlu oven. Perintil-perintilannya banyak karena kita benar-benar dibuat dari awal banget kan. Bolognese pun kita bikin sendiri gitu. Saus-sausnya semua kita bikin sendiri, dan juga perlu oven. Sementara di kos-kosan kan kita pakai oven ya. Iya, terbatas banget ya. Waduh, mahal banget gitu. Iya, benar-benar. Kalau di rumah kan bisa nebeng bulanan orang tua ya. Betul, nebeng listrik orang tua gitu kan. Oke, jadi benar-benar karena di Surabaya terbatas ya, di kosan juga. Sebenarnya bisa Kak, masa kita bikin versi kukus ya. Kita pakai kompor terus dikukus, cuman rasanya nggak akan sesedap ketika kita menggunakan oven gitu. Pasti beda rasanya. Iya, terus juga aromanya tuh beda loh kalau kita oven makanan ya. Apalagi keju kalau dipanggang tuh enak banget. Apalagi kalau buka oven tuh rasa semerbak tuh keju enak banget rasanya. Bener. Jadi waktu di Surabaya bener-bener nyelesain kuliah ya, jadi sampai wisuda. Karena awalnya kan bukan untuk iseng doang ya sebenarnya. Jadi cuma ngisi waktu luang. Sebenarnya nggak ngisi waktu luang banget ya, waktu sibuk juga. Sambil kuliah ya. ya. Cuman kayak pengen aja gitu punya sesuatu yang dipegang sendiri, tapi juga pengen dibangun dari dulu gitu kan. Jadi ketika nanti butuh ya udah tinggal ngegedein kan, tinggal develop gitu ya. Karena kita kan nanti nggak tahu ya apakah nanti maunya gimana, kita mau kerja di mana gitu kan. Bener. Waktu kuliah dulu mikirnya kayak gitu. Bener sih. Tapi emang ketika ke Olive kembali nih di 2024 untuk menekuni Lipopasta ini, kenapa akhirnya ke Olive, wah aku harus ngelanjutin Lipopastaku nih? Ada alasan-alasan tersendiri gak sih Kak Olive? Jadi alasannya itu sebenarnya karena ini sih. Jadi kan waktu 2022 sebenarnya aku udah lulus. Lama banget ya sebenarnya ke 2024 ya. 2022 udah lulus, itu mulai deh cari kerja. Kan kita kalau cari kerja itu nggak langsung dapet ya Kak ya. Ada penganggurannya dulu kan, masa pengangguran ada siklusnya ya, ada transisinya dulu kan, transisinya dari kuliahan cari kerja gitu. Jadi ada waktu ini udah ngebangun dari 2020 udah ada brandnya lah ya, udah kita lanjutin. Terus pas 2022 sibuk kerja nih, sibuk kerja udah kan kalau kita awal-awal kita adaptasi itu kerjaan itu kan lumayan butuh waktu ya Kak ya. Kayak kita manajemen waktu kayak gimana, kerjaannya juga perlu dipahami gitu kan. Terus pas udah lama-kelamaan udah terbiasa sama ritme kerja, udah deh dilanjutin aja Lipopasta, karena tadi pengen punya sesuatu nanti ketika kan kita nggak tahu ke depan gimana, tak PHK atau gimana kan, nauzubillah kita nggak tahu ya Kak. Kita masih ada nih yang bisa kita pegang gitu, bisnis gitu kan. Betul. Jadi udah aku sambil bangun Lipopasta ini ku kembalikan lagi kayak gitu, sambil jalan gitu. Berarti saat ini sambil Lipopasta Kak Olive sendiri sambil bekerja ya? Dulu iya. Sekarang aku lagi nggak kerja lagi, lagi resign lagi. Biasa ya. Tapi kita nggak tahu lingkungan kerja tuh kadang ada yang memang bikin kita nyaman, ada yang ingin kayaknya rasanya aku lebih cocok berusaha aja nih. Seperti itu. Karena masih muda kan, jadinya kita coba aja semuanya kayak gitu. Betul banget Kak Olive. Selagi masih muda, masih bisa kemana-mana, itu semuanya kita bakal coba dulu ya. Mulai dari kerja kantoran. Kalau orang tanya, udah pernah kerja kantoran? Udah tahu gimananya gitu udah kerja kesini ke situ, udah. Sekarang fokusnya ke Lipopasta. Iya, dan sedang mencari juga insyaallah. Sabar-sabar aja. Biasa itu. Nanti kan 19.000 lapangan kerja akan ada. Iya, insyaallah, amin ya. Nah, Kak Olive sendiri waktu pertama kali ngebuat brand Lipopasta, kenapa sih pilih nama Lipopasta ini? Mungkin Kakak udah tahu ya, nama aku kan nama panggilannya Olive. Atau keluarga aku manggilnya Olip. Jadi kayak Lipo itu Olip gitu. Oh gitu. Olip kan Lipo gitu ya. Jadi namanya udah Lipopasta aja deh gitu. Oke, bener ya. Kayak nyambung juga ya, Olip. Iya benar. Kepikiran ya seperti itu karena, ya. Beberapa temen juga kadang manggil Lipo kan. Jadinya kayak udah deh Lipopasta gitu. Iya anak-anak zaman sekarang ya Olip, Lipo gitu. Iya, anak-anak zaman sekarang tuh beda circle, beda juga panggilannya Kak. Ada yang ntar nama singkatan, kan nama aku Sinta Oliviani ya, disingkat jadi SO gitu. Iya, pokoknya suka-suka mereka lah. Suka-suka ya, yang penting jangan aja aneh-aneh lah namanya. Jangan yang aneh-aneh aja gitu. Oke, jadi itulah kakak pilih nama Lipopasta. Ketika 2024 dimulai lagi Lipopasta ini, sebesar apa sih Kak antusiasnya? Mungkin dari keluarga dulu deh, pas ke Oli buka, aku open PO Lipopasta lagi nih, gimana tuh antusiasnya? Jadi mereka tuh kan
tahu ya kita itu maksudnya saya itu suka mut-mutan kalau jualan. Jadi ketika memutuskan untuk kembali itu alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga konsisten ya, semoga lancar gitu, jangan hilang-hilang lagi, jangan mut-mutan lagi kayak gitu. Walaupun kadang mut-mutan juga karena kan kalau sambil kerja capek banget ya Kak ya, bagi waktu kayak gitu. Oke, jadi mereka benar-benar bersyukur ya. Iya, mereka doa banget kayak Liv jangan hilang-hilang lagi ya gitu. Nah, ketika di 2024 Kak Olive open PO lagi nih, itu pasti keluarga nomor 1 nih, teman-teman. Itu berapa banyak sih yang Kak Olive buat di 2024? Secara orang-orang kan udah rindu banget nih sama Lipo Pasta. Ketika pertama kali ya? Ketika pertama kali buka atau setahun? Di 2024 ketika Kak Olive off, kan dari 2020 buka, terus kuliah kerja di 2024 buka. Gimana ya Kak, karena 2024 itu aku buka ketika bulan puasa. Jadi benar. aku juga open hampers gitu ya. Jadinya tuh banyak sih alhamdulillah Kak, banyak banget. Ratusan deh kayaknya Kak. Bener-bener peluang ya, bener-bener peluang di bulan Ramadan ya. Iya, alhamdulillah banget waktu itu langsung naik kan. Karena kalau misalnya itu cara jualan yang paling enak ya, kurasa kalau misalnya kita itu ngebuka hampers, karena mereka pasti ngirimnya ke orang lain gitu kan. Itu secara nggak langsung orang lain cicip. Iya, orang lain cicip. Nah, itu orang lain cicip, tapi mereka kasih tahu juga gitu ke yang lain, ini enak nih gitu. Itu paling enak ininya. Ketika itu ya. Iya. Berarti ratusan hampers masuk nih. Iya, memang dari tampilan juga Lipo Pasta ini sendiri teman-teman tampilannya udah nggak perlu diapa-apain lagi kalau untuk bikin hampers kan. Paling tinggal dikasih goodie bag atau ucapan-ucapan kotak gitu dispesialin gitu kan. Oke, ketika itu langsung bom ya. Iya, alhamdulillahnya ini. Mungkin tahun 2024 itu ads Instagram juga masih enak ya. Mungkin kalau UMKM yang udah paham tentang ads Instagram berbeda yang 2024 sama 2025 sekarang. Dan 2024 tuh kayak lebih merata gitu. Jadi aku dulu juga mengusahakan Lipo Pasta ini juga di ads kan. Karena ada momen lebarannya tadi. Dan itu langsung ngebom banget Kak, alhamdulillah gitu. Bener-bener ya, jadi orang-orang tuh kayak bingung nih mau kirim hampers apa, kue udah biasa segala macam. Kalau Lipo Pasta kan bisa dibikin misalnya kita kirim H-3 lebaran pun bisa dimakan ketika berbuka puasa ya kan. Oke, jadi memang ketika itu di 2024 nge-boom sih ya Kak ya. Jadi maksudnya tuh banyak yang pesan sampai ratusan seperti itu. Itu masih kerjain sendiri atau ada bantuan nih? Kerjain sendiri Kak. Kerja sendiri ya. Iya. Kerja sendiri ya. Iya, cuma waktu 2025 udah tahu kan gimana ritme di 2024. Jadi kayak daripada kita gempor, kita capek, ya udah kita nggak boleh egois maruk ya. Maksudnya kayak nggak boleh maruk, ini kita semua harus handle. Karena kan ada beberapa personal itu nggak mau kerjaan itu dikerjain sama orang, ada yang kayak gitu kan. Cuman sih tau kayak udah deh kita hire aja. Mungkin hire-nya cuman harian sih Kak, cuma kayak per orang itu per hari gitu ya. Jadi kayak ngebantu, jadi kayak aku bisa memperluas kapasitas lagi kayak gitu. Bener karena kan kondimennya nih banyak nih, seperti kata Kak Olive tadi, mulai dari Kak Olive buatnya juga. Apanya tadi yang Kak Olive bikin sendiri tuh? Dari bolognese. Bolognese-nya, teman-teman kan biasanya lihat di minimarket tuh ada bolognese yang instan itu, ternyata Kak Olive buat sendiri. Nah, itu tadi kan Kak Olive kita udah ngobrol nih. Kita bakal break dulu buat teman-teman di rumah, dulur-dulur penasaran dengan apa saja yang terkandung di dalam Lipo Pasta ini. Terkandung ya, enggak kate, enggak terkandung apa-apa. Pokoknya apa bahan-bahannya, premium dah, berapa harganya, ordernya di mana. Kaget kita bakal bahas lagi sama Kak Olive setelah beberapa yang akan lewat ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kayak balik lagi sama Kak Olive ya Kak Olive. Tadi dek kira dek ngagoi anak jemesara. Alangkah malang nasib si gadis, kemudian tak si bujang
sare. Dia tekina pancing lampam, terkait entak pancing seluang. Mun penampilan jadi lanian, mantap dia lo anak raja. Pakaiannya pemerek gale, enggak hule minjaman kanci. Gisekan anak jemekaya, awak kelepeng ado isinya. Pakamia kan tak dek kira, dek ngagoi anak jemesara. Alangkah malang nasib si gadis, temudi entak si bujang sara. Dia terkina pancing lampam, terkait entak pancing seluang. Alangkah malang nasib si gadis, temudi entak si bujang sara. Dia terkina pancing lampam, terkait entak pancing seluang. Alangkah malang nasib si gadis, temudi entak si bujang sara. Dia terkina pancing lampam, terkait entak pancing seluang. Ini cuma kelakar saja, buah pikiran duduk di panca. Alah maluan ngago ibadah, namun sare katakan sare. Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu dan... Belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting. Hah? Ganteng? Stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun tibang, payu kita keleleng Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakakmu to adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau
sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli juko di Kertapati. Kalau ade galak setuju, kawani kakak tuh sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Esensi buku, Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya, seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang. Pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia. Suara Budaya Sumatera Selatan.
Baik pendengar, kita kembali lagi di obrolan UMKM siang hari ini bersama Kak Olive, owner dari Lipo Pasta. Dan kenapa Cik Mita ngomong makanan kekinian Lipo Pasta pilihannya? Karena kalau kamu bosen makan spaghetti biasa-biasa Lipo Pasta ini bisa jadi opsi, betul. Karena memang selain bentuknya lucu, terus juga creamy-nya dapet, terus juga tidak pakai yang instan karena Kak Olive produksi sendiri. Tapi memang bisa lah ya untuk kita yang seneng tapi males cek itu anak ke kafe. Biasanya kafe tuh ya biasa dia Kak kafe tuh biasa, kalau punya Kak Olive nih beda dulur-dulur. Nah jadi kalau di kafe kan kita makan rasanya biasa yang kayak diputer-puter di ini kayak keju ya. Nah kalau punya Kak Olive ini kejunya di pucuk nian. Nah itu tadi kita sudah ngobrol juga sama Kak Olive tentang kenapa Kak Olive buka Lipo Pasta, kenapa Kak Olive pilih nama Lipo Pasta, terus juga kapan mulainya, segala macam sudah kita obrol ke. Kali ini kita bakal nanya sama Kak Olive. Ini kan Kak Olive sudah dari 2020 sempat vakum dan buka lagi di 2024 dengan momen yang sangat tepat, yaitu momen Lebaran dan Ramadan dan Lebaran. Nah jadi orang-orang pesan untuk buka puasa, untuk hampers ya Kak Olive. Nah Kak Olive sendiri ketika itu kan biasanya kalau lagi puasa atau mau Lebaran beberapa bahan-bahan nih bakal ada kelangkaan. Beberapa ya. Karena Kak Olive sendiri kan ada yang bikin sendiri juga untuk sausnya segala macam. Nah, Kak Olive ketika open PO di 2024 pas momennya di Ramadan dan Lebaran menemui kesulitan-kesulitan nggak sih Kak Olive untuk Lipo Pasta sendiri? Kalau kesulitan alhamdulillah enggak ya Kak ya. Karena yang bahan-bahan itu udah tersedia semua di supermarket gitu. Cuma paling sulitnya itu karena dulu waktu itu sambil kerja, jadi kita harus benar-benar mantau stok itu ada atau enggak untuk keesokan harinya kayak gitu. Nah, jadi memang nyetok ya istilahnya. Iya, kita harus besok ya. Kita harus make sure stok ini masih cukup nggak ya untuk besok kayak gitu. Karena waktu itu kan sambil kerja ya konsen kita terpecah juga kan. Jadi kayak gimana Lipo Pasta fulfill di kerjaan juga lancar gitu. Berarti ketika Kak Olive kerja pulang otomatis sore dong? Iya. Sore langsung produksi Lipo Pasta? Iya. Karena kan kita ready-nya sebelum ini ya, sebelum buka. Jadi kita langsung aku langsung cepet-cepet masakin. Pokoknya pas buka udah ada itu Lipo Pasta kayak gitu kan. Cuman sebenarnya itu alhamdulillah kayak customernya ini ngerti ya. Jadi kayak aku bilang, Kak mohon maaf ya aku juga kerja pulang jam segini, kalau misalnya pesanannya agak lama nyampe aku mohon pengertiannya ya. Oh ya udah Kak nggak apa-apa kayak gitu. Tapi dipastikan sebelum berbuka puasa Lipo Pastanya udah ada nih. Iya insyaallah kayak gitu. Momennya pas sekali ya. Nah Kak Olive tadi kan bikin saus bolognese-nya sendiri. Itu pakai bahan-bahan yang seperti apa sih Kak Olive? Kita bahan-bahannya ya kayak bolognese pada umumnya. Cuman memang mungkin kayak di kalau misalnya di Indonesia kan kali ya, biar masuk di lidah kita kan. Jadi kayak dari bawang, dari saus, dari daging itu benar dari from the scratch kita bikin sendiri gitu. Maksudnya kayak kalau daging ya kita beli. Iya benar-benar. Tapi memang udah disesuaikan sama lidah-lidah orang Palembang. Dan selera kita. Betul, karena memang pastinya kita harus punya ciri khas nih dari Lipo Pasta sendiri. Jadi ciri khasnya itu ya itu bedanya kita sama yang lain karena kita punya bolognese signature-nya itu. Itu punya kita sendiri. Nah, untuk Kak Olive ini kan termasuk Gen Z ya. Iya, 25 tahun Gen Z ya. Gen Z terkenal dengan kata-kata coming soon tapi nggak kejadian. Nah, tapi Kak Olive nih hebat loh, bisa survive ya di Lipo Pasta sendiri sambil kerja sambil jalanin Lipo Pasta di 2024. Nah Kak Olive sendiri gimana nih Kak untuk Kak Olive yang seorang Gen Z memperhatikan pasar Lipo Pasta sendiri untuk di Palembang nih besar nggak sih Kak? Jadi itu sebenarnya awal-awal buka itu pasti kita lihat dulu ya demand-nya gimana ya. Demand-nya ada atau enggak gitu, dan aku udah research tuh
UMKM yang rasanya ini banyak nggak ya gitu, dan juga kualitasnya kayak gimana ya gitu. Jadi makanya kita Cipta Lipo Pasta ini sambil belajar sambil jalan juga gitu kan. Jadi kayak sambil research juga. Oh ternyata kayak gini, ternyata UMKM A kayak gini, B kayak gini. Jadi kita bikin apa yang beda di kita gitu kan. Ya udah kita bikin packagingnya gimana, looknya kayak gimana gitu. Selain tadi kata Kak Olive kan Kak Olive bikin sendiri untuk bolognese-nya. Ada yang bisa Kak Olive kasih nggak sih sama dulur-dulur pendengar Perempat RRI Palembang untuk membedakan lipo pastanya Kak Olive sama UMKM lain nih? Biasanya kan ada, memang dari bolognese-nya udah beda nih. Ada yang lain lagi nggak sih pembedanya antara lipo pastanya Kak Olive sama yang lain-lain? Yang lain ya? Mungkin ini ya yang tadi kita obrolin sempat yang ketika off air itu pengiriman kita sih Kak. Jadi kayak balik lagi kalau kita mau ciptain sesuatu, kita sebagai penjual itu kita ngerti juga posisi customer itu kayak gimana. Jadi mungkin aku bisa nge-state bahwa kalau misalnya satu-satunya UMKM pasta yang jual rasanya sama spaghetti brulee itu yang ada di Shopee cuma kita doang. Di Shopee biasa ya. Jadi untuk yang Shopee yang untuk bisa nge-provide pre-order kayak gitu. Dan ready juga pun bisa di situ juga. Kita bisa juga provide di GrabFood gitu. Dan juga kita ngebedain sama yang lain juga, kita ada yang namanya spaghetti brulee scoop. Jadi itu kayak kakak tahu tiramisu scoop nggak? Iya betul. Nah itu kita dapatnya dari situ tuh. Karena kadang kan lagi viral banget ya itu ya. Jadi kayak bisa nggak ya ini spaghetti brulee digituin gitu kan? Jadi kita adaptasi biar spaghetti brulee ini bisa kayak gitu. Jadi ada spaghetti brulee scoop. Iya. Jadi buat teman-teman mungkin atau dulur yang pengen nyoba-nyoba dulu ya. Iya, ini ada di flyernya yang kakak bikin itu ada kan yang keju. Kelihatan ya. Jadi memang ada berbagai macam ukuran pilihan ya. Nah Kak Olive selama 2024 sampai 2025 nih ya bisa dibilang bukan waktu yang sebentar ya untuk membangun citra Lipo Pasta sendiri. Apa aja sih yang Kak Olive lakuin untuk memasarkan Lipo Pasta, mulai dari mungkin media sosial atau mungkin Kak Olive pernah juga nih kayak ketika Ramadan kan biasanya banyak selebgram Palembang nih yang open endorse dengan harga murah membantu UMKM. Itu pernah Kak Olive lakukan gak sih? Kalau endorse pernah sih sekali, tapi waktu itu feedbacknya nggak terlalu banyak ya. Jadi kita perlu evaluasi juga di situ apa yang salah gitu kan. Dan untuk sekarang jadinya kita pakai yang ads aja, karena untuk ads Instagram itu lumayan berimpact untuk penjualan kayak gitu. Karena kita bisa milih kan targetnya siapa aja, umurnya berapa, gendernya apa. Kan kalau kayak gini jajanannya biasanya cewek ya. Itu kita bisa setting di situ. Jadi kita ngusahainnya di situ, di marketing. Lewat ads kayak gitu. Untuk konten-konten sendiri rajin nggak nih konten Kak? Tergantung ya. Tergantung ya. Tapi sekarang lagi pengen fokus di situ sih, pengen konsisten di posting-postingan ya, paling nggak seminggu tuh ada lah. Kalau dulu kan emang ya mut-mutan ya, kayak seminggu kadang kosong, nggak ada postingan. Padahal produksi terus ya. Iya. Jadi sekarang mau mencoba gimana kita bisa muncul nih di sosial media gitu kan. Jadi orang-orang tahu oh ternyata ada Lipo Pasta di sini gitu. Jadi memang kiat-kiatnya seperti itu ya. Iya. Nah Kak Olive, sebelum kita akhiri obrolan kita nih Kak Olive, kedepannya apa nih rencana Kak Olive untuk Lipo Pasta? Jadi kan Lipo Pasta ini berawal dari keisengan ya. Terus ternyata berpeluang juga nih kayaknya ketika di 2024. Jadi kayak inovasi kedepannya pasti kita punya plan di tahun ini apa, tahun berikutnya apa, tahun selanjutnya bagaimana gitu kan. Jadi tentu kita pengen ada yang namanya perkembangan, salah satunya ya, aku spill aja pengen punya outlet lah insya Allah ya. Walaupun nanti kita baca dulu gimana pasarnya kayak gimana gitu kan. Gitu sih inovasi plan kedepannya. Sama ya. Kita pengen juga nambahin menu kali ya Kak. Jadi kayak mereka mungkin beberapa customer Lipo Pasta yang udah nyoba nggak hanya di
rasanya sama spaghetti brulee aja, jadi bisa ada pilihan lain juga, tapi kita tetap fokusnya di pasta. Oke, Kayak gitu. jadi kayak apalagi kalau Kak Olive udah buka booth ya, Iya, pastinya insyaallah. perlu beberapa opsi lain ya, Iya. nggak cuma jual itu aja gitu kan. Nah, kedepannya itu pasti Kak Olive akan pikirkan. Iya. Oke, untuk itu Kak Olive, kira-kira nih kalau emang kesampaian bikin booth, tempat mana sih yang Kak Olive jadikan pilihan nomor 1 untuk taruh boothnya Lipo Kalau Pasta? untuk booth permanen masih Sekitaran rumah? masih belum ada gambarannya, cuman mungkin kita mau ingin pop up gitu, misal kayak di bazar atau enggak di mungkin di Kambang Iwa mungkin ya, atau enggak tapi yang benar-benar kita bisa pop up dulu, mesti kayak orang-orang tahu ada Lipo Pasta gitu, yang ready gitu ya. Iya kayak gitu sih. Benar-benar. Tapi agak sulit ya kalau di Kambang Iwa kayaknya. Mau cari listriknya kemana nih? Iya benar. Tapi mungkin untuk Kambang Iwa tadi karena kita punya menu spaghetti brulee scoop, itu bisa Pasti yang itu dulu ya. Iya, jadi kita kayak ada alatnya lah biar bisa dia anget gitu kan. Oh, oke. Tapi nggak harus pakai oven gitu. Benar. Tinggal Kak Olive buat yang besar-besar di scoop ya. Ya, dan itu juga kita juga open untuk wedding sih Kak. Oke, ya, jadi untuk wedding. Itu kita namanya catering service. Jadi untuk wedding kita bisa, untuk ulang tahun kita bisa, akikah anak juga bisa, karena banyak yang nanya gitu kan. Karena kalau misalnya kita ada juga yang mini size, cuman itu lumayan pricey ya kalau misalnya untuk yang rame-rame. Jadi kalau misalnya untuk yang acara gitu enakan kayak kita yang langsung makan gitu ya, di piring gitu kan, itu jauh lebih hemat kayak Jauh lebih hemat ya. Skupannya juga kalau di acara-acara tuh kayaknya nggak perlu besar ya. Iya. Yang penting teman-teman tuh cicipin rasanya, terus karena nggak perlu kenyang, pasti bakal banyak makanan-makanan Iya, lain ya pasti kalau di yang lain. weddingan. Benar. Nah, Kak Olive, mungkin dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang siang ini mulai kepikiran untuk order Lipo Pasta, bisa order kemana sih Kak Olive? Kalau mau order, jadi sekarang kita itu alhamdulillah bisa ready, bisa juga pre-order. Jadi kalau untuk ready itu mungkin hanya beberapa size ya. Cuman kalau ada requestan size itu bisa order H-1. Satu hari sebelumnya itu bisa di IG @lipopasta.plg atau enggak langsung ke Shopee-nya aja @lipopasta.plg. Langsung check out di situ aja. Oke, jadi teman-teman bisa ke Instagram, terus juga ke Shopee-nya Lipo Pasta, terus juga bisa ada kontaknya ya, WA WhatsApp, bisa. WA ya, di Instagramnya Iya. ada tuh. Jadi pokoknya teman-teman jalan aja dulu ke Instagramnya Lipo Iya, Pasta. boleh jalan-jalan dulu, lihat-lihat dulu. Lihat-lihat loh katalognya ya. Iya. Oke, terima kasih ke Olive. Obrolan kita siang ini nggak bisa lama-lama karena kita mepet banget nih sama azan zuhur Oh ya. iya, betul. Jadi untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang yang ketinggalan obrolan kita bareng ke Olive siang ini, boleh nonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang tentang makanan kekinian Lipo Pasta pilihannya. Iya. Untuk itu Mita ucapin terima kasih ke Olive sudah datang dan Sama-sama, terima juga kasih yang juga, Kak Mita. sudah mendengarkan siaran hari ini. Kita pamit sesaat untuk mendengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Dan hari ini kebetulan tepat sekali pukul 11:51. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.